Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Hidayat, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SDN 30 Pamelangan, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Pada video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Adapun inquiry apresiatif merupakan pendekatan yang mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan penerapan metode BAJA. BAJA merupakan akronim yang tersusun dari B, buat pertanyaan utama, yang berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran. Memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi. Berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi. Membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang telah saya buat adalah mewujudkan generasi unggul yang religius, cerdas, berwawasan lingkungan, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya saya menyusun pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi tersebut. Pernyataan prakarsa perubahan adalah gambaran upaya nyata yang memungkinkan gotong royong dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid yang berbasis aset atau kekuatan dan ditulis dalam bentuk kalimat. Dalam menyusun prakarsa perubahan, saya menggunakan sebuah alat bantu yang kita sebut ATAP. A adalah aset atau awal. Kekuatan aset atau modal atau potensi sekolah atau murid maupun komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. T adalah tantangan, yang artinya tantangan atau keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi. A adalah aksi, yang artinya kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. P adalah pembelajaran, yang artinya pembelajaran bermakna atau adab kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat serta dibawa murid hingga dewasa dan juga merupakan turunan konkret dari profil pelajar Pancasila. Sehingga prakarsa perubahan yang telah saya buat adalah mengembangkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan berbasis teknologi. Berikut adalah tahapan BAJA untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang telah saya buat dalam poin buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang saya susun adalah, apa yang harus dilakukan untuk memotivasi munculnya potensi terbaik murid dalam kegiatan pembelajaran? Bagaimana mengoptimalkan potensi dan keunggulan sekolah melalui program dan komunitas yang ada? Adapun tindakan yang perlu dilakukan adalah berdialog dengan kepala sekolah, rekan guru, komite, orang tua, dan murid untuk melakukan identifikasi apa saja yang dibutuhkan untuk merencanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Mencari informasi dari berbagai sumber tentang praktik-praktik baik dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Melakukan identifikasi fasilitas sekolah, program dan komunitas belajar yang dapat mendukung pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Pada poin ambil pelajaran, pertanyaan yang saya susun adalah, adakah guru yang berpengalaman menerapkan pembelajaran berbasis teknologi yang mampu meningkatkan kreativitas dan semangat belajar murid di kelas? Apa saja fasilitas atau potensi sekolah yang dapat dijadikan dukungan untuk pembelajaran berbasis teknologi? Adapun tindakan yang perlu dilakukan adalah mencari informasi dan berkomunikasi dengan guru terkait guna mendukung penerapan pembelajaran berbasis teknologi dalam meningkatkan kreativitas dan semangat belajar murid di sekolah. Melakukan audiensi atau komunikasi dengan kepala sekolah dan pihak terkait tentang fasilitas maupun program positif dan relevan dalam mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Pada poin gali mimpi, pertanyaan yang saya susun adalah, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik? Bagaimana caranya agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada semua kelas? Apakah terdapat keterkaitan antara pemanfaatan teknologi
dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Adapun tindakan yang perlu dilakukan adalah membuat dokumentasi perubahan positif atau jurnal sebagai catatan refleksi terkait progres peningkatan kreativitas dan semangat belajar murid. Melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk memberikan pembelajaran yang berbasis teknologi. Mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang lebih kompeten dalam hal tersebut. Pada poin jabarkan rencana, pertanyaan yang saya susun adalah, apa saja langkah-langkah yang dapat mendukung pembelajaran berbasis teknologi dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Apa saja ukuran kesuksesan dari pembelajaran berbasis teknologi dan bagaimana cara mengukur peningkatan kreativitas dan motivasi belajar murid? Bagaimana upaya untuk mempertahankan dan melanjutkan pembelajaran yang menyenangkan secara konsisten di kelas? Adapun tindakan yang perlu dilakukan adalah melakukan penelusuran untuk memahami karakteristik peserta didik berdasarkan hasil asesmen diagnostik, berdiskusi bersama tim Kombel untuk mengeksplorasi dan memilih media pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pelajaran yang diajarkan, menyusun perangkat pembelajaran, LKPD dan instrumen penilaian yang tepat, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah termasuk menjalin komunikasi positif dengan orang tua terkait kemajuan belajar murid, dan melakukan refleksi terkait perkembangan di setiap akhir pembelajaran. Pada poin atur eksekusi, pertanyaan yang saya susun adalah, siapa saja yang akan terlibat dalam penerapan pembelajaran berbasis teknologi guna meningkatkan kreativitas dan semangat belajar murid? Bagaimana cara memulai dan mengelola program? Bagaimana cara memonitor, evaluasi, dan refleksi terhadap program pembelajaran yang telah berlangsung? Adapun tindakan yang perlu dilakukan adalah melibatkan tim Kombel sekolah dan berdiskusi dengan pihak terkait dalam mengelola penerapan pembelajaran berbasis teknologi guna meningkatkan kreativitas dan semangat belajar murid. Membuat program monitoring, evaluasi, dan refleksi terhadap program pembelajaran. Berkomunikasi aktif dengan pemangku kepentingan di antaranya kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.